korupsi di Indonesia masih merajalela. Ya, korupsi di Indonesia memang masih menjadi masalah yang meresahkan. Meskipun sudah ada berbagai upaya pemberantasan korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, serta perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Praktik korupsi masih banyak terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan korupsi terus merajalela di Indonesia antara lain: 1. Lemahnya penegakan hukum. Hukuman bagi pelaku korupsi seringkali dianggap tidak memberi efek jera. Penisingan, pemotongan masa tahanan, atau fasilitas mewah di penjara menimbulkan ketidakpercayaan publik. 2. Budaya patronase dan nepotisme. Banyak jabatan publik yang diisi berdasarkan hubungan pribadi atau politik, bukan kompetensi. Ini membuka celah untuk kolusi dan korupsi. 3. Rendahnya integritas sebagai pejabat publik. Banyak pejabat tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 4. Minimnya transparansi dan akuntabilitas. Sistem anggaran, pengadaan, dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya terbuka membuat celah untuk manipulasi. 5. Kurangnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Nilai-nilai integritas dan etika belum tertanam kuat dalam pendidikan formal ataupun non-formal. Namun, tetap ada harapan kesadaran publik terhadap korupsi meningkat dan peran masyarakat sipil, jurnalis, investigatif, serta teknologi digital seperti pelaporan online bisa menjadi alat kontrol yang kuat. Sebagai Presiden, Prabowo Subianto punya tanggung jawab besar untuk memberantas korupsi. Korupsi bukan hanya kerugian negara, tapi juga soal keadilan, moral, dan masa depan bangsa. Jika tidak ditangani serius, korupsi akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Mengapa Prabowo harus fokus pada pemberantasan korupsi? 1. Janji politik dan legitimasi pemerintahnya. Dalam kampanye, Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan efisien. Menepati janji soal anti korupsi adalah kunci menjaga legitimasi di mata rakyat. 2. Untuk menjamin pemerintahan yang efektif. Korupsi membuat anggaran bocor, proyek mangkrak, dan pelayanan publik tidak maksimal. Tanpa pemberantasan korupsi, agenda besar seperti hilirisasi, pembangunan IKN, atau program makan siang gratis bisa terhambat. 3. Menjaga citra internasional Indonesia. Investasi asing juga tergantung pada kepastian hukum. Negara yang terkesan ramah korupsi cenderung tidak dipercaya dalam kerjasama ekonomi. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? 1. Memperkuat KPK secara nyata, bukan hanya retorika. Revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan lembaga ini harus ditinjau ulang. Pemimpin KPK juga harus benar-benar independen dan berintegritas. 2. Penerapan teknologi dan transparansi digital. Sistem anggaran, pengadaan barang, dan proyek pembangunan harus terbuka dan dapat diakses publik secara real time. 3. Pembangkasan birokrasi yang berbelit. Prosedur yang panjang membuka celah pungli. Sistem yang sederhana dan digital memiliki interaksi langsung yang rawan korupsi. 4. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Budaya anti korupsi harus ditanamkan di sekolah, universitas, dan diklat ASN. Ini investasi jangka panjang untuk generasi yang lebih bersih. 5. Hukuman berat untuk pejabat korup. Tak cukup hanya dihukum ringan atau dikasih gerasi. Perlu ada vonis berat dan pemiskinan aset pelaku korupsi sebagai efek jera. Presiden Prabowo wajib jadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis yang menggerogoti Indonesia.
Meski berbagai rezim berganti, praktek ini masih saja merajalela. Mulai dari tingkat desa hingga pusat kekuasaan. Kini, ketika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, rakyat menaruh harapan besar agar pemberantasan korupsi benar-benar menjadi prioritas utama pemerintahnya. Prabowo adalah pemimpin yang visi besar, membangun negara yang kuat, mandiri, dan disegani. Namun semua cita-cita itu hanya akan menjadi mimpi jika korupsi tidak diberantas secara serius. Korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan, tapi kejahatan terhadap keadilan sosial. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru masuk ke kantong para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Selama ini, pemberantasan korupsi seolah kehilangan taring. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 melemahkan peran lembaga antirasuah tersebut. Banyak kasus besar mandek dan berjalan sangat lambat. Bahkan tidak sedikit pejabat yang sudah dihukum korupsi tapi kembali menikmati fasilitas mewah di penjara. Maka dari itu, di awal masa pemerintahannya, Prabowo harus menunjukkan komitmen tegas beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain. 1. Memperkuat kembali KPK secara kelembagaan dan hukum, termasuk mengangkat pemimpinan yang berintegritas bebas dari konflik kepentingan. 2. Menindak tegas semua bentuk korupsi tanpa pandang bulu, baik dari lawan politik, kawan koalisi, maupun pejabat tinggi negara. 3. Mendorong digitalisasi dan transparansi birokrasi, agar celah-celah manipulasi anggaran dan pungli bisa ditutup rapat. 4. Mengembangkan pendidikan anti korupsi di sekolah dan instansi pemerintah, karena perubahan budaya hanya bisa lahir dari generasi baru yang jujur. 5. Menerapkan hukuman berat dan pemiskinan koruptor sebagai efek jera yang nyata, bukan sekedar simbolis. Prabowo memilih peluang besar untuk mencatatkan sejarah sebagai pemimpin yang berhasil memperbaiki sistem dan membersihkan pemerintahan dari korupsi. Tapi kesempatan itu hanya bisa diwujudkan jika ada kemauan politik yang kuat, bukan sekedar slogan. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama dikhianati oleh para pencuri uang negara. Kini saatnya Prabowo membuktikan bahwa ia berada di pihak yang benar, di pihak rakyat.